الشر بتمم وكمل بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-8 dari bab bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Hadis yang ke-8 ini adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu peristiwa Khaybar. Peristiwa Khaybar, peperangan di tahun ke-7. Khaybar ini nama satu daerah di Madinah di sebelah utara sekitar 150 km dari pusat kota Madinah yang dihuni oleh kaum Yahudi. Ini adalah salah satu kota yang terbanyak dihuni oleh Yahudi di antara tempat-tempat hunian komunitas orang Yahudi di wilayah kota Madinah. Dan ini adalah termasuk daerah yang paling kuat dari segi pertahanan dan terkenal sekali daerah ini paling subur. Hasil pertaniannya melimpah karena tanahnya subur, airnya berlimpah juga. Jadi bermacam-macam tanaman di sana, tidak hanya kurma, bahkan sayur-sayuran. Nah, kota ini sangat kuat karena terdiri dari banyak benteng. Disediakan bangunan benteng untuk berbagai keperluan. Tidak hanya untuk melindungi kota itu dari serangan-serangan dari luar, tapi juga untuk perlindungan-perlindungan kepentingan-kepentingan lain. Nah, ini sekitar tentang Khaybar itu. Adapun terjadinya peperangan ini yang sekolah perlu kita ketahui juga, itu karena ulah orang-orang Yahudi yang suka mengusik
kaum muslimin dengan mengadu domba. Mereka ini sebenarnya sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling bermusuhan dan juga tidak berpihak kepada kelompok-kelompok lain untuk menyerang kaum muslimin. Mereka bersedia dan melakukan perjanjian itu dengan kaum muslimin. Tapi pada kenyataannya mereka malah justru melakukan kerjasama dengan orang-orang kafirin, musyrikin Mekah untuk menggempur kaum muslimin pada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab sebelum peristiwa ini terjadi. Nah, jadi itu pasalnya kenapa kejadian ini terjadi pada saat itu. Nah, salah satu di antara yang diliput di antara beberapa peristiwa itu adalah dalam hadis ini berkaitan dengan bab kita ini. Nah, itu situasinya, subhanallah. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengumpulkan para sahabat ini setelah Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada dua orang sahabat. Jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua untuk melakukan penyerangan, tapi kedua misi ini gagal karena begitu kuatnya pertahanan kota Khaybar ini waktu itu. Nah, ini yang ketiga kalinya Rasulullah mengumpulkan, yang dalam hadis ini adalah yang ketiga kalinya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan, aku akan berikan bendera ini, panji ini, artinya kepemimpinan dalam misi merebut ya, atau menguasai Khaybar, karena bendera adalah merupakan simbol kepemimpinan di dalam peperangan. Nah, akan kuberikan, kata Rasulullah, bendera ini kepada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang akan menerima bendera ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Melalui tangannya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan sehingga dapat merebut benteng Khaybar ini atau kota benteng Khaybar ini. Nah, waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara yang hadir berbicara dalam hati. Kata beliau, berbicara dalam hati atau beliau menyampaikan hal itu secara lisan kepada yang lain setelah selesai semuanya. Jadi waktu itu kata Umar bin Khattab, saya ingin sekali mendapatkan kedudukan itu. Kedudukan sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Dan tidak pernah aku menginginkan suatu jabatan ya, selain jabatan yang ditawarkan oleh Rasulullah pada hari itu. Ini artinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sebenarnya pada intinya beliau tidak mencari-cari jabatan. Tapi berhubung karena waktu itu Rasulullah menyampaikan orang yang menerima bendera ini dia adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi beliau tertarik dengan jabatan itu bukan karena jabatannya, tetapi karena posisi orang yang menerima kepercayaan itu adalah orang yang dijanjikan melalui Rasulullah SAW, dijanjikan orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu suatu kemuliaan yang setiap para sahabat pasti menginginkannya. Jadi bukan menginginkan jabatannya, enggak, tapi menginginkan apa yang dijanjikan di dalam jabatan itu.
Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu di pertemuan itu sengaja berusaha untuk memperlihatkan diri. Tasawartu lah, harapannya adalah untuk supaya ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing orang memang punya keinginan untuk mendapatkan kepercayaan itu. Masing-masing mengangkat tubuh, menongak-nongaknya supaya Rasulullah itu melihat dan kemudian menunjuk. Gitu. Ternyata yang dipanggil Rasulullah SAW Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah berikanlah bendera itu kepada beliau. Sambil Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, berjalanlah kamu, artinya berangkatlah, bawa bendera ini, bawa pasukan. Jangan menoleh sampai Allah memberikan kemenangan untuk merebut Khaybar. Ini pesan Rasulullah SAW. Berangkat jangan menoleh, baik ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Artinya langkahkan kakimu dengan mantap bahwa pasukan menuju Khaybar. Apapun yang terjadi, jangan hiraukan. Jalankan misi ini dengan baik. Itu pesan Rasulullah SAW. Berselang tidak jauh, beliau melakukan perjalanan. Fasara ala aliyun syai'an. Baru beberapa langkah. Ya. Berhenti beliau sebentar. Tapi beliau tidak menoleh. Sesuai pesan Rasulullah SAW, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Menoleh ini ya masyaallah memang menimbulkan pemahaman berbeda-beda. Jadi Nabi berpesan jangan menoleh. Nah, menoleh ini apa maksudnya? Apakah menoleh melirik dengan mata? Apakah menoleh itu dengan menggerakkan wajah ke kanan ke kiri? Apakah menoleh itu berpaling ke belakang? Nah. Tapi waktu itu Sayyidina Ali memahaminya menurut pemahaman beliau, menoleh itu tidak melirik ke kanan maupun ke kiri, lurus ke depan. Nah, padahal sangat memungkinkan juga menoleh itu adalah menoleh dengan wajah ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Jadi ada makna zahir namanya, itu yang dipahami oleh Sayyidina Ali dalam melaksanakan perintah Nabi. Tapi ada juga kemungkinan, dan itu tidak disalahkan, memahami pesan Nabi itu adalah menoleh dengan wajah ya, ke kanan ke kiri dan sebagainya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kadang hadis yang disampaikan Rasulullah SAW itu ada kata-katanya yang bisa menimbulkan pemahaman yang memungkinkan bermacam-macam, sehingga melahirkan kesimpulan yang bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ya, tapi perbedaan yang tidak terlalu jauh. Namun pada intinya Rasulullah SAW pesan, dan ini perintah, instruksi lah dari Rasulullah SAW. Berangkat jangan menoleh. Maka berangkat Sayyidina Ali, tapi tidak jauh dari tempat beliau tadi itu beranjak. Beliau berhenti, tidak melirik, apalagi menoleh istilahnya. Sambil beliau berteriak waktu itu, ya Rasulullah, ala maza uqatilun nas. Untuk apa? Atas dasar apa saya ini berperang menuju Khaybar ini? Berteriak beliau. Padahal siogianya kalau berbicara dengan orang itu kan menghadapi orangnya.
Ini tidak teriak dengan suara lantang, Rasulullah di belakang sana, tidak menghadap, karena mematuhi pesan atau perintah Rasulullah, jangan menoleh. Nah, jadi waktu itu Sayyidina Ali menanyakan, ya Rasulullah, ini ulun diberi tugas untuk berperang ini untuk apa, atas dasar apa, tujuannya apa, dan bagaimana, begitulah pemahamannya. Bisa kita ketahui dari jawaban Rasulullah SAW, maksud daripada ucapan Sayyidina Ali ini, jawaban Rasulullah, perangi mereka sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka bersyahadat. Nah, apabila mereka mau melakukan hal itu, maka berarti mereka telah melindungi diri mereka ya terhadap darah atau nyawa mereka dan harta mereka, kecuali terhadap tuntutan hak darah dan tuntutan hak harta. Dan perhitungan mereka itu nanti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah diberi tugas dan dijelaskan oleh Rasulullah setelah ditanya, ya Rasulullah, ini ulun bertugas ini intinya apa, ini tujuannya? Jadi Rasulullah SAW ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka berarti telah melindungi diri dari peperangan ini. Jangan ganggu mereka, jangan diapa-apai mereka. Adapun peperangan ini, jamaah sekalian, adalah tindakan yang diambil demi melindungi umat Islam di saat itu. Karena sudah jelas dan terang bahwa mereka ini termasuk yang bertanggung jawab dan menjadi otak kejadian beberapa waktu yang lalu dalam peperangan Khandaq ya, atau peperangan Ahzab, di mana hampir saja nyaris kota Madinah itu dibombardir, malah diluluh lantakkan oleh pasukan besar, dikepung kota Madinah waktu itu kan. Nah, ini sangat berbahaya ini. Jadi tidak boleh dibiarkan, harus diambil tindakan tegas. Nah, sampai mereka menyerah. Bagi yang kemudian menyatakan diri masuk Islam, maka dilindungi. Tapi bagi yang menolak, maka mereka akan diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, itu suatu hal yang wajar tindakan itu diambil karena ada kesalahan fatal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pertama adalah melanggar perjanjian dengan umat Islam. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah ini mengancam, karena akan menghancurkan umat Islam secara keseluruhan. Tidak hanya Rasulullah SAW yang diancam, tapi mereka ini adalah orang yang orang bahasa orang ini memprovokasi lah, itu kan. Kelompok-kelompok besar yang ada di Jazirah Arab waktu itu untuk menghabisi semua umat Islam. Nah, ini satu ancaman yang tidak bisa dibiarkan. Nah, itu jangan salah sebagai gambaran tentang peristiwa itu. Nah, artinya kalau orang sudah menyatakan keislamannya, maka berlakulah ketentuan yang ada dalam hukum Islam, bahwa tidak boleh mereka itu dibunuh, dilindungi, tidak boleh hartanya dikuasai. Nah, di dalam hukum Islam itu memang ada dinyatakan
nyawa seseorang itu boleh dihilangkan. Ya. Sebagaimana juga ada hartanya yang bisa dikuasai. Sebagaimana yang terjadi dalam berbagai peristiwa peperangan, begitu orang-orang kafir itu dikuasai, maka harta mereka menjadi milik umat Islam yang disebut dengan ghanimah. Dan Nabi menyampaikan bahwa itu adalah hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa lagi ketentuan hukum yang lain di luar daripada masalah harta, termasuk menjatuhi hukuman mati kepada orang-orang yang setelah diseleksi betul-betul dianggap sebagai otak dari keonaran. Nah, hukuman mati itu adalah tentu saja nyawa taruhannya. Nah, nyawa itu menghilang. Itu dibolehkan dalam agama karena memang beralasan untuk itu. Sebagaimana juga ada hukum qisas, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, itu akan berakibat kepada dihalalkannya darah orang itu atau dihilangkan nyawa itu dengan dijatuhi hukuman mati. Nah, di dalam ketentuan agama kita itu juga bahwa seorang muslim bila dia menyatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, dia diperlakukan sama dengan yang lainnya, terlepas apakah keislamannya itu hanya Islam KTP misalnya. Sebutan kita itu Islam KTP atau Islamnya di lidah saja, tapi berlaku ketentuan hukum Islam sama dengan yang lainnya. Nah, kecuali kalau orang itu terang-terangan ya menunjukkan dirinya sebagai orang yang kafir, atau dia melakukan perbuatan atau menyampaikan suatu ucapan yang berakibat kepada keluarnya orang tersebut dari kelompok kaum muslimin yang kita istilahkan dengan murtad. Jadi murtad itu ada yang dilihat dari segi akidahnya, sudah menyimpang keluar dari Islam. Bisa juga tanda-tandanya itu dilihat dari apa yang disampaikannya secara lisan. Kemudian yang ketiga adalah melalui tindak tanduk ataupun perbuatan. Jadi itu ada diatur di dalam masalah riddah namanya. Nah, bila orang murtad jamaah sekalian, maka dia bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Itu termasuk. Yang tadinya dia muslim kemudian murtad. Murtad itu keluar dari Islam itu suatu kejahatan. Kejahatan terhadap agama. Jadi kejahatan itu ada kejahatan kepada manusia, ada kejahatan kepada agama. Kejahatan kepada manusia itu seperti pencurian, ya, kemudian pembunuhan, perzinahan, minuman keras, menuduh orang berzina, kemudian lagi apa itu yang merampas harta orang di jalan, apa namanya, rampok, begal, gitu kan. Nah, itu kejahatan kemanusiaan. Jadi di dalam disusun di dalam fikih itu ada namanya al-qisas dan al-hudud. Ya, aturan-aturan mengenai penanganan masalah kriminal, gitu kan. Jarimah. Nah, di ujung pembahasan itu ada yang khusus untuk masalah murtad ini. Jadi murtad itu masuk juga dalam bentuk kejahatan kriminal, tetapi kriminalnya terhadap agama, tidak kepada manusia. Dan itu jauh lebih berat ya daripada berbuat kejahatan kepada manusia. Jadi ada kejahatan kemanusiaan, tapi ada kejahatan terhadap agama. Karena orang murtad itu dianggap mempermainkan agama. Nah, sehingga hukumannya pun sangat serius sekali, hukuman mati. Nah, cuma dalam prosesnya diminta dulu untuk bertobat. Diminta untuk bertobat. Nah, jadi
kalau kita menyimak tentang masalah orang keluar dari Islam itu murtad itu banyak di sana disebutkan contoh-contohnya. Dan sebagian contoh-contohnya itu sebenarnya ada juga terjadi di sekitar kehidupan masyarakat kita. Lah, misalnya penyimpangan-penyimpangan ajaran agama. Lah, kemudian lagi ada juga beberapa lontaran-lontaran kata-kata yang sebenarnya itu dianggap orang itu keluar dari agamanya. Sebagaimana juga tindak tanduk atau perbuatan. Itu. Jadi yang seperti itu mesti dipertanyakan juga. Nah, cuma yang semula untuk mengambil tindakan baik mulai dari menilai sampai kemudian menghukum orang tersebut, ya mengambil sebuah keputusan dia itu keluar dari Islam kemudian menjatuhkan hukuman terhadapnya, itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya. Karena itu wewenang penguasa, ya wewenang hakim. Jadi kita ketahui di masyarakat ini kalau Anda melihat penyimpangan-penyimpangan yang sudah mengarah kepada riddah, keluar dari agama, bertindak sendiri itu bisa. Ya, kalau diberikan setiap orang wewenang untuk bertindak sendiri, kacau ya. Jadi tidak, itu ada hakim namanya yang akan meneliti, memutuskan kemudian memvonis hukuman terhadap orang itu. Apa yang disampaikan ini karena terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW di sini. Wahai Sayyidina Ali, tugas kamu adalah ya membuat mereka tunduk patuh kepada Islam. Ketundukannya itu pertama bisa dengan menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua menyerah, tidak lagi melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Itu inti peperangan itu. Jadi peperangan itu bukan ingin menghabisi semua orang. Tapi kalau orang sudah menyerah, udah selesai begitu kan. Tapi kalau tidak menyerah melakukan perlawanan, itu berarti masih ingin menghancurkan umat Islam dan akan menjadi ancaman serius bagi umat Islam. Nah, begitu seterusnya alhamdulillah. Kemudian termasuk di dalam hadis ini illa bihaqqiha, kecuali hak darah, hak harta. Hak darah tadi ulun sampaikan sudah. Misalnya ada hukum qisas, itu hak darah yang dihalalkan. Ada hak harta. Hak harta itu seperti zakat. Seperti zakat. Makanya kalau orang menolak untuk mengeluarkan zakat, ya setelah diminta untuk mengeluarkan zakat, maka dia bisa diperangi. Seperti yang terjadi di zaman di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena orang itu menolak untuk memberikan hak harta katanya. Nah, memberikan hak harta. Memang di masa Rasulullah SAW dan beberapa khalifah sesudahnya, zakat itu dipungut langsung. Jadi diterjunkanlah petugas-petugas untuk mendatangi orang-orang kaya supaya mereka menyerahkan kewajiban zakatnya. Kalau mereka menolak, maka bisa diambil secara paksa. Ya, bahkan kalau sampai secara paksa sudah tidak bisa didapatkan, maka bisa diperangi. Bisa diperangi. Nah, jadi seolah kenapa? Karena mereka tidak terlindungi lagi dengan cara itu nyawa mereka dan harta mereka. Jadi kalau sudah hak harta itu diberikan, maka orang itu terlindungi secara hukum Islam, terlindungi katanya. Coba kita bongkar dulu sakit resistornya. Zakat yang disebutkan hak. Caranya adalah cukup ditekan, kemudian diputar ke arah kiri atau searah dengan jarum jam. Nanti dari lubang sini guys kita bisa lihat bagaimana kondisi evaporatornya di dalam. Nah, jamaah sekalian, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu coba kita intip dulu guys gimana kondisi evaporatornya. Bahwa ada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kelihatannya kotor sekali. Tanda orang kelihatan nggak? oleh Allah dan Rasulnya itu. Kalau saya lihatnya sih terlalu banyak.
debunya sudah yang lengket di evaporatornya, di sela-selanya. Percaya kepada Allah dan Rasul, yaitu beriman kepada Allah. Jadi nanti kita tinggal semprot aja air dulu. Kedua adalah ya, sebelum evaporator disemprot kita harus buka blowernya terlebih dahulu. Jadi betul, tapi sebelumnya kita harus bongkar penutup dashboard yang dari bawah agar buka blowernya di bawah. dan Rasulnya sedikit pun tidak Ya, kita lepas soket blower ke kanan ke ini kiri. cukup. Padahal seujianya kalau orang bicara kan menghadap kepada lawan bicara, tapi dari bawah sampai begitu kepatuhan dan ketaatan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengambil pemahaman secara zahir namanya gitu kan, secara selanjutnya zahirnya. kita buka baut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengunci itulah yang beliau laksanakan. Dan akhirnya berbuah blower itu ada 3 yang harus padahal dibuka. sebelum itu kan 2 kali misi Untuk membuka bautnya ini cukup rumit juga karena posisinya agak sempit dan kita harus bukanya dari bawah. Bagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW juga, bahwa di tangan orang inilah kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan janji Allah, kemenangan itu. Ya, sambil menyimak, saya mohon tetap dukungannya guys. Dan ini jamaah semula saya dengan cara padamkan tombol subscribe-nya karena kebetulan masih gratis, biar saya tetap termotivasi untuk video berikutnya. Kenabiannya didukung oleh mukjizat, karena mukjizat fungsinya adalah untuk menjadi tanda atau bukti bahwa nanti selain evaporator dan blowernya yang saya bersihkan, di mana tentunya letak mukjizatnya? Mukjizatnya adalah ini debu-debu yang Rasulullah memberitahukan bahwa di tangan orang inilah ini tetap saya bak juga nanti ya, Allah akan biar tidak ada lagi kemenangan. kelihatan sarang Jadi laba-laba. sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW, itulah yang terjadi. Jadi seolah-olah Rasulullah mengetahui sudah kemenangan itu Kelihatan nggak pada saat tuh bendera ini debunya diserahkan kepada berjatuhan, orang yang berhak untuk membawanya. masuk di Mana hidung. Rasulullah tahu ini bahwa kemenangan itu ada di tangan orang ini. Tiada lain tiada bukan itu karena Ini faktor kadar lama nggak diberitahu oleh dibersihkan, Allah dan Subhanahu kalau tidak dibersihkan wa ta'ala ini kepada jadi sumber Rasulullah penyakit. SAW. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena itu lewat wahyu kan. Nah, bukan ramalan ini, bukan apa jurang bahasanya apa, prediksi kah? Karena itu adalah mukjizat. Itu mukjizatnya Rasulullah. Oke, kita mulai semprot evaporatornya dengan semprotan Kejadian-kejadian seperti ini cuci mobilnya Rasulullah menyampaikan begini-begini terjadi lewat seperti apa yang lubang beliau sebutkan. soket resistor tadi. Buat beriman Jadi nanti ini masih kelihatan kotor ya guys plastiknya, nanti saya bersihkan juga nih, saya lap juga nanti setelah evaporator dan blower apalagi mereka hidup langsung melihat secara nyata Coba kita intip kembali gimana kondisi evaporatornya setelah disemprot. itu terbukti di Tuh, hadapan mereka. sepertinya makin jelas kotorannya karena evaporatornya sudah basah. Kecintaan. Kita lanjut semprot Jadi kembali. kecintaan itu diantaranya yang dapat memperkuat kecintaan itu adalah kita seperti membaca ini, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping itu jamaah subhanallah, sebagaimana tadi sudah sampaikan di akhir penjelasan bahwa kalau orang sudah menyatakan, kalau orang itu resmi sebagai seorang muslim, bersyahadat sebagai tanda resminya orang menjadi muslim, Bisa dilihat guys, baik kotorannya sudah mulai berkurang, sudah rontok setelah beberapa kali disemprot dengan air. Untuk itu kita akan terus semprot sampai kemudian betul-betul bersih. gegabah menuduh orang itu kafir. Nah,
sambil evaporator tetap disemprot dengan air, kita coba melihat bagaimana cara membersihkan blower AC yang sudah kita lepas tadi. Untuk pertama saya bersihkan memakai kuas supaya sobat-sobat bisa lihat karena Nabi itu sudah berikan jaminan seberapa banyak debu orang yang secara zahirnya adalah secara zahir bisa terlihat secara zahirnya adalah seorang muslim, bisa dengan kuas untuk debunya kafir karena hanya berbeda dengan itu cukup banyak ya. Jadi hadis ini juga mengajarkan bahwa kita manusia hanya bisa menilai lahiriahnya seseorang. Kita tidak bisa menilai batiniahnya. Kita tidak bisa menilai apa yang ada di dalam dada seseorang. Jadi sekalipun kita mengambil menyatakan di sini terlihat jelas guys, debunya cukup banyak. Tapi tidak kemudian kita ini kalau masuk di dalam pernapasan atau kafir bisa jadi penyakit baru nih. Maka dalam yang pembicaraan tadi itu tidak bisa itu semua orang kemudian melontarkan tuduhan kafir ini harus dihukum begini. Tidak. Itu ada pihak yang berwenang yang bisa, dan itu pun diminta bertobat atau sebelum bertobat diminta bertobat tuh diklarifikasi ya diklarifikasi, dipanggil, betulkah, diteliti apa maksud ikan mengucap itu, apa maksudnya. Nah, bila secara nyata meyakinkan gitu kan, memang pernyataan ucapannya itu adalah menunjukkan dia di luar daripada Islam, dia diminta tetap untuk bertobat dan diberikan kesempatan 3 hari waktunya untuk dia berpikir, menyatakan apa yang dilakukannya itu salah dan dia kembali kepada lingkungan Islam. Nah, tapi kalau dia juga bersikeras, nah itu baru diambil tindakan itu ya. Dan itu tidak diserahkan kepada semua orang, kepada yang diberikan kewenangan saja. Nah, ini jangan. Jadi hati-hati kita menuduh sesama umat Islam ini dengan tuduhan kafir tadi ya, tuduhan kafir. Karena keislaman seseorang dengan 2 kalimat syahadat secara zahirnya itu dia mendapatkan pelindungan secara menyeluruh sebagaimana perlakuan yang sama juga kepada yang lain yang dalam kenyataannya misalnya taat betul kepada Islam itu. Nah, demikian ya masyaallah untuk hadis yang terakhir ini di dalam bab ini, insyaallah kemudian nanti kita akan berpindah ke bab mujahadah. Ini bab yang ke-11 dalam kitab kita ini. Nah, lihatlah tadi kesungguh-sungguhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW dan kesiapan beliau secara totalitas untuk menjalankan tugas itu. Dan beliau juga untuk menyungguh-sungguhi tugas itu menanyakan ya batasan-batasan yang harus beliau perhatikan di dalam melaksanakan tugas itu. Nah, itu yang tadi sudah kita simak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian apa yang Dr. sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi selanjutnya silakan mungkin kalau ada yang menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Guru. Dipersilakan kepada jemaah Masjid Al Mu'minin yang ini